Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Tahqiq kita ulang yang kemarin ya. I'lam ayyuhal muwahhid annal a'yana abadan ghaib wa lam tazhar wa lam tadkhul fil wujud bal hiya fil alami dzati maghibatal a'yan. Ketahuilah wahai orang yang bertauhid bahwasanya a'yan, a'yan ini hakikat zat ya, hakikat zat kita ini gaib yang sabit fi zatillah. A'yan jama'ain, orang sufi menyebut istilah al-a'yanu sabitah untuk istilah al-lawh al-mahfuz ya. Al-a'yanu sabitah untuk menyebut istilah al-lawh al-mahfuz. Dalam istilah lain adalah fi ilmillah. Dalam urutan lain yaitu dalam sifat Allah. Allah punya zat, punya sifat, kemudian punya af'al. Kalau setelah af'al ya infial, yaitu makhluk. Nah, a'yan sabitah ini ghaib. Kita kan di sini makhluk. Bahwa kita sebelum ada di sini, ada di sini. A'yan sabitah. Ini gaib, kita tidak tahu. Walam tazhar walam tadkhul fil wujud. Ya. Yang ada di sini tidak muncul, tidak masuk ke dalam wujud. Jadi istilah lain, semua kita, semua aku ya, semua kita ini maksudnya semua aku yang sudah ada seluruhnya di sini, ini kita tidak tahu. Bal hiya fil alami zat, bahkan lagi, apalagi dia di alam zat, maghibatal a'yan. Memang a'yan maghib, ghaib mutlak. Maka penjelasannya umpamanya seperti ini. Dulu zat ini berkehendak untuk menciptakan. Setelah itu ya, keinginan untuk berkehendak dicoba, bukan dicoba, dijelmakan di dalam sifatnya, yaitu ilmunya. Ini yang disebut a'yan sabitah. Kalau kita barangkali istilahnya dalam ide ya, konsep. Namun di sini sabit sudah, la yataghayyar. Jadi apa yang terjadi di sini tidak bisa diubah di sini. Jadi orang sering bicara, memang dia menggunakan atas nama bahwa Allah Maha Berkuasa dan mampu melakukan apa saja, termasuk merubah takdir dia yang sudah ditentukan dulu, dia ubah lagi.
Ini bahasa main-main akal ya. Pembahasan ilmu tauhid tidak begitu. Apalagi dikaitkan disebabkan ada hambanya yang begitu rajin dan taat akhirnya dirubah. Ini apalagi itu semakin bahaya itu akidah. Jadi seolah-olah Allah melakukan sesuatu bi'illatin, dengan ada sebab, tiba-tiba makhluknya ini, hambanya ini rajin banget, yang tulisannya miskin jadi kaya karena rajin, kan begitu ya. Itu nggak baca kitab lagi, memang akal kecenderungannya begitu. Itu yang nerangin begitu, dia menganggap bahwa akidah itu begitu ya, tidak detail baca kitab. Tidak ada dalam kitab tauhid seperti itu. Itu sebab di dalam tasawuf ya, begitu terang sehingga diumpamakan seperti bayangan. Kita ini berjalan, ada bayangan kita, maka bayangan ini tak pernah diubah. Ya kalau diubah bayangan, saya harus mengubah diri saya. Itu. Menurut kita begini, kita tadinya miskin, takdirnya miskin. Kemudian kita rajin, itu takdirnya rajin. Kemudian kita kaya, itu takdirnya kaya. Bukan gara-gara kita rajin jadi takdir miskin dirubah oleh Allah menjadi takdir kaya, karena Allah boleh saja merubah karena dia adalah bla 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 bla. Kelihatannya betul, tetapi betul tak betul. Ya. Dan semua hampir pemahaman di kalangan bawah seperti itu. Taib. Ayan sabitah ini, semua kita ini, kita misalnya dari lahir sampai mati umur 90 tahun. Perjalanan kita semua ini sudah ada di sini. Maka ini semua aku itu sudah selesai di sini. Dan kita kagak tahu. Dan dibikin kita kagak tahu, itu rahmat dari Allah untuk kita. Kalau tahu pusing, bujek deh, jelek men gua ternyata ya. Orang jadi apa-apa pisan gua sampai mati. Ya. Miskin baik, pusing. Mendingan kagak tahu. Sedangkan para wali dikasih tahu kagak mau. Nah, bal hiya fil alami dzati maghibatal a'yan, apalagi di alam zat. Di alam belum ada ide kalau kata kita. Ya. Di alam yang belum ada ide makin gaib. Makin kagak tahu. Wallazi yura, yang kita lihat ini, innama hiya ta'siratu khususiyatiha. Wallazi yura, yang dilihat, ini kita dilihat, ini sekarang kita ada nih ya, adalah ta'sirat khususiyatiha ya, ta'sir, pengaruh, kesan dari khususiyat
Al-a'yan itu. A'yan ini kan sifat-sifat. Ya. Maha memberi, maha kaya, maha. Nah, kita sekarang enak. Berarti itu adalah asar. Ini kan alam semua ini asar. Ya. Kita tidak punya asar, artinya kita tidak pernah membuat sesuatu, tidak. Ya. Misalnya kita mengambil sesuatu atau katakan merubah sesuatu atau menulis sesuatu. Ini kan asar perbuatan kita. Pada hakikatnya adalah Allah. Itu. Ya memang ini kasbi kita. Kasbi kita artinya kita memanfaatkan ciptaan tangan yang digunakan untuk menulis. Ini kita biksib, mengambil manfaat dari tangan ini. Tapi ini yang menciptakan Allah. Dan fungsi anggota tubuh pun mata kita pakai untuk melihat, ini namanya kasbi. Tenaga kita pakai untuk bekerja, ini namanya kasbi. Tapi itu yang menciptakan Allah. Kalau diambil tenaga kita kosong, kita tidak dapat menciptakan. Itu disebut kita la nu'athir. Kita tidak dapat memberikan asar, memberikan kesan. Ya, biar kuping gede banget, kalau sifat mendengarnya dicabut, nggak bisa kita ciptakan untuk mendengar. Kita hanya kasbi. Maka yang kita lihat adalah taksirat dari khususiat a'yan, dari khususiat asma dan sifat Allah. Itu yang sering saya ceritakan ketika seorang wali yang syahid, ketika melihat apapun yang terjadi pada kehidupan manusia, dia membaca asar daripada sifat Allah, taksirat daripada a'yan yang ada di sini. Kayak arsitek bikin rumah lalu dikasih kepada pemborongnya, ya, pekerjanya, maka si pekerja menciptakan bangunan ini sesuai dengan tulisan yang dibuat oleh arsitek. Maka tulisan ini ide a'yan, sabit, dia nggak rusak, ya, nggak lapuk, nggak berubah, sabit. Karena berupa ilmu, berupa al-lauh mahfuz, berupa tulisan yang terjaga, terpelihara. Nah, ketika diturunkan ke sini baru berubah. Berubah itu bukan berubah di sininya berubah, bukan. Karena tajallinya sedikit itu berubahnya. Makanya yang paling tepat adalah seperti roll proyektor itu, keluarnya sekelise terus. Jadi itu yang dimaksud berubah itu. Bahkan bukan berubah, bukan yataghayyar, tetapi yatajaddad. Berubah dari zuhur kepada zuhur tsani, zuhur berikutnya. Ini hidup, namanya hidup, zuhur. Nah, yang dilihat itu adalah taksirat khususiat a'yan di cermin cahaya wujud yang terbentang kepada a'yan. Maka pamtadda ala nuril wujud, terbentanglah kepada cahaya wujud. Ya, ini. Ini wujud nih, ya. Terbentanglah kepada cahaya wujud ini dari askhasil a'yan, yang gaib tadi,
Apa? Famtadda zillu ainin. Maaf. Zillu ainin yudrab ila sawad. Ya. Maka terbentang kepada cahaya wujud. Ini ide, maka karena ini wujud, maka ini pun diwujudkan ke sini. Tapi wujud ini berupa bayangan, bayangan dari ain ini. Yudrab ila sawad, seperti hitam. Ya, makanya seperti cahaya itu kan. Jadi ada gelap. Bita'yin wa taqyid, dalam bentuk zat, kuping ada zatnya, melihat mata ada zatnya, melihat kepada sifat, itu sifat, tidak ada bendanya. Ya. Wamtadda nurul mutlaq, terbentanglah zillu ainin nuriyin, terbentanglah bayangan nur, ain yang bersifat cahaya itu dari nur mutlak. Nur mutlak teh ini nur mutlak. Maka zilnya di sini imtadda. Ya. Zil itu imtadda dari min nuril mutlak ain nuri. Ini nur juga. Ini nur mutlak, ini nur, ini juga nur semua. Ya. Terbentang. Ini bayangan ini nih. Jadi kalau istilahnya begini. Kalau ini ada sesuatu yang berdiri, di sini ada cahaya, maka di sini jadi berdiri. Ada bayangan. Ini zil. Nah, ini adalah a'yan. Syakhs. Ya. Ini zat, ini sifat. Ya. Lalu ini fi'il. Ini sekedar perumpamaan. Ini kalau sudah paham, lupakan ini. Ini makhluk ciptaan. Inilah zil. Ini kita. Jadi semua aku ini, aku, saya ini, artinya setiap orang itu adalah bayangan ini. Ini adalah lauhil mahfuznya nih. Ini lauhil mahfuznya. Nah, ini bayangannya. Ini nurul mutlak, menyinari nur ini lalu menjadi nur yang serupa hitam kita. Maka dalam pandangan orang sufi, kita ini nur tapi gelap. Adapun kenapa jadi berbentuk ini bisa disentuh? Ini karena ada nama dan sifat Allah yang membuat kita seperti ini. Seperti kita melihat karena Allah melihat, mendengar karena Allah mendengar, bicara karena Allah bicara. Ya. Jadi berbentuk karena Allah punya sifat al-bari. Ya. Al-bari itu artinya membentuk rupa. Kenapa ada bentuknya sebegini? Karena Allah al-musawwir. Allah yang menggambarnya. Jadi maka semua kita adalah kesempurnaan sifat-sifat dan asma-asma Allah itu. Maka tidak ada makhluk selain manusia yang diserupakan Tuhan sifat-sifatnya. Ya. Kita ini surahnya saja. Untuk apa penjelasan seperti ini? Maka kita jangan sibuk dengan istilah ini. Dan saya sering melihat di mana-mana orang ketika memahami ilmu ini, dia merasa ini ilmu tinggi banget. Ini teori. Ini nggak ada artinya.
Bahasa itu kan ungkapan makna. Ya. Seperti orang mempersembahkan bunga. Jangan cerita bunganya, cerita cintanya. Seperti orang mengatakan belahlah dadaku, jangan bicara pisaunya. Ini pisau apa dulu nih untuk membelah dada nih? Bukan. Apa maksud dari semua ini? Allah Esa dan Allah Tunggal. Apapun yang terjadi di sini semua Allah untuk itu. Bukan untuk macam-macam. Maka famtadda minan nuril mutlaq zillu ainin nuri. Maka terbentanglah bayangan dia ini, ya. Zillu ainin nuri, bayangan ain yang nur ini dari nur mutlak. Ini nur yang mutlak, maka nur ini terbentang di sini. Maka kita nur, tetapi nur yang tadi zillu ainin yudrabu ila sawad. Ya. Famtadda zillu ainin ala nuril wujud min askhasil a'yan yudrab ila sawad. Begitu bacanya tuh. Famtadda, fa'ilnya itu adalah zillu ainin yudrab ila sawad ala nuril wujud, ya, min askhasi. Karena Allah punya sifat ada, maka segala sifat menjadi ada di sini. Nah, untuk mempertanyakannya begini sekarang. Saya bertanya, ya. Saya bertanya kepada Mang Qayyim. Mang Qayyim ada nggak? Mang Qayyim jawabnya ada. Saya minta sama Mang Qayyim, coba tunjukkan mana adanya. Ini saya semua, iya, yang mana ada itu? Ya. Nah tadi Pak Buhari tunjuk ini tangan. Nah, semuanya itu. Jadi setiap sifat, ya kan, berdiri di sifat ada itu sehingga ada. Sifat kan abstrak. Sifat kan abstrak. Jadi kita mau mencari ada Allah, sekarang ada kita aja nggak bisa. 5 itu ada tidak? Mana ada? Dibawain tuh. Ini satu. Yang ada malah satu, dan yang satu itu hanya Allah. Gitu. Maka bayangan cahaya yang hitam itu bentangan dari ain cahaya. Ini ain cahaya ini, Lauhil Mahfuz, a'yan ini. Ya kan? Dari cahaya mutlak, ya. Dari nurul wujud, dari cahaya wujud. Wujud itu udah cahayanya. Karena ada itu, ini kita ini cahaya ada, bukan ada. Kalau ada sama Allah di sana. Ada dengan maknanya. Ada itu kan zat. Zat ya, kalau kita secara akal ada zat ini. Ya, tapi ternyata kita 5. Kata Imam Ibnu Arabi, al-wujudur raqmi hadithun. Cuman wujud skor aja. Apa skor itu? Raqmi apa raqmi ya? Angka. Ada istilahnya itu. Raqmi itu. Ya. Wujud angka, katakanlah wujud 5, kita hanya 5 aja. Yang punya ada itu 1. Nah itu 1 kan Allah. Jadi wujud Allah itu, ya, di center ini kan, karena ini ada maka bayangan jadi ada, gitu. Kalau saja sifat ada tidak Allah jelmakan, maka sifat-sifat itu tidak ada berdiri di mana?
Sekarang coba malaikat mendengar, melihat, berbuat, bekerja, ya, cuma tidak makan, tidak minum, ya kan? Tetapi ada dia tidak disuruhkan. Makanya di dalam keterangan wujud, di dalam keterangan wujud itu ada dua, ada wujud bimaddah wa muddah, ada wujud bi ghairi maddah wa ghairi muddah, ya. Ada ini ada dua, ada yang ada bendanya dari tanah dan ada masanya 70 tahun 90 tahun, ada yang tidak ada bendanya dan tidak ada masanya, itu yang dibuat dari nur dan nar. Kalau ini dibuat dari turab. Nah, kita ini punya roh nur, itu nggak ada bendanya tapi ada. Ya, tapi ada. Nah, yang diceritakan di sini adalah ada untuk tubuh ini, ya, mendengar, melihat, dan semuanya. Dan apa yang kita merasa punya sifat dalam diri kita dan kita zahirkan dalam bentuk perbuatan, itu hanyalah bayangan. Cuman apa namanya, keagungannya itu tunggal, tapi bayangannya tiada terhingga. Manusia aja berapa jumlahnya, binatang aja berapa jumlahnya tuh, malaikat berapa jumlahnya, jin berapa jumlahnya, semuanya Allah sendiri yang menggerakkan. Jadi kita jangan berpikir begini, seperti kesimpulan atau iktibar, pelajaran yang diambil oleh umumnya, yakni aklul awam, ya kan? Sering ada ungkapan begini, pasti kita mendengar semua. Kita ini mesti bekerja sama, karena tidak boleh bekerja sendiri. Allah pun tidak sendiri. Wah, itu kacau itu. Ya, hati-hati itu. Saya takut itu ide itu diambil dari ateis. Dia paksakan, dia praktekkan di agama kita. Allah tidak sendiri. Allah bekerja dengan semua malaikat. Yang menurunkan air, malaikat. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan adalah waduh. Justru kita mau tanyakan, itu malaikat yang menggerakkan siapa? Malaikat makhluk sama kita. Binatang yang paling kecil yang gak kelihatan, siapa itu yang bikin nguget? Ya. Yang mengurusi napasnya bla semua. Ya. Nah, istilah malaikat dalam pandangan orang sufi, apabila maka istilahnya ada dalam tasawuf, ada rijalul ghaib. Rijalul ghaib itu ya jin boleh, ya malaikat boleh, ya aulia boleh, ya anbiya boleh, ya. Tapi lebih kepada malaikat. Misalnya kita naik pergi ke hutan, ada ular, ada harimau, ada bla bla bla, semua adalah begitu. Kita masuk ke situ, jatuh dari pesawat lah ke situ. Ya, Tarzan lah katakan. Tarzan kan hidup di hutan tuh. Nah, kalau kita orang muslim ada di hutan itu, keselamatan kita, kesehatan kita, katakan keselamatan lah terutama, siapa yang menjaga? Ya Allah. Ya. Tetapi untuk akal dapat memahami, ya, kalau Allah tidak menggunakan majlanya, mazharnya, surah
yang apa namanya, yang menjadi jelmaan sifat memelihara Allah, maka kita bingung. Bagaimana ya Allah meliharanya ya? Apa dilihatin aja begitu? Tidak. Tapi untuk akal ada malaikat. Malaikat ini nama makhluk sebagai surah ya dari sifat dan asma Allah untuk memelihara alam semesta ini. Intinya kita ya dijagain oleh Allah karena Allah mempunyai semua sifat untuk apa yang kita perlukan di sini. Ya. Kesehatan kita, kenyang, tidur, ngantuk, enak, untung. Ya, itu semua Allah yang menangani dan itu ada malaikat. Maka itu sebab berpikiran manusia ada Tuhan keberuntungan, Tuhan. Bukan, itu semuanya makhluk. Malaikat. Mesti ada mazharnya, mesti ada surahnya. Dinamain malaikat. Jadi malaikat itu pelayan-pelayan ya, surah-surah ya, sifat asma Allah untuk menjaga kita. Bukan malaikat membantu Allah. Itu sebab malaikat itu tidak pernah berpikir bahwa dia ada dan ada yang lain selain dia. Di sisinya ada sehingga dia terganggu oleh ada yang lain selain dia. Tidak. Dikatakan malaikat itu taat apa yang diperintahkannya sampai mati begitu. Itu penjelasannya. Ya. Sampai dijelaskan karena malaikat diciptakan dengan satu tangan. Dia mah baik aja udah taunya. Dia mah taat aja udah. Malaikat ditanya, malaikat dosa itu apa? Kata dosa aja nggak paham deh dosa. Apa yang dosa nggak tahu. Itu. Seperti iblis ditanya, baik tahu nggak baik? Baik. Tahu. Tapi kalau kita dua-duanya tahu. Itu yang membuat kita merasa ada. Karena ada perbandingan. Ada zaujain, ada pasangan. Sehingga kita merasa enak itu sehat ketika sakit. Ya, sakit itu nggak enak ketika sehat. Ya, maka kita boleh merasakan kita ada dan ada merasakan ada yang lain selain kita. Sehingga kita merasa terganggu. Nah kalau ruh tidak di Allah saja. Jadi nggak terganggu oleh apapun meskipun ada wujud di luar kita. Ya udah enak jelek muntah uger sama kita, seubun-ubun udah marahnya sama kita. Dia nggak merasa dia Allah aja. Ruh itu kehidupan ruhiyah rabbaniyah. Para arifin, para muhaqqiqin itu. Fakhtalata zilal, maka bayangan demi bayangan itu bercampur. Bayangan sifat melihat, sifat mendengar, sifat ada, sifat ya, bicara, sifat mengatur, sifat enak, sifat nggak enak, sifat-sifat akhirnya ada semua pada diri kita. Fazahara ghaibatul a'yan, maka a'yan yang gaib jadi zahar, jadi muncul tuh. Kan Allah mah udah kagak tahu pisan kita. Ya, tapi sifat-sifat zat ini dijelmakan di sini umpamanya seperti bayangan yang disinari maka sesuatu yang disinari maka bayangannya muncul. Umpamanya begitu itu mah. Jangan nyari mana bayangannya, bukan. Umpamanya begitu. Fazahara ghaibatul a'yan, maka ain yang gaib ini sifat isi ilmu Allah yang gaib ini, laih mahfuz yang gaib ini zahar jadi kita tuh. Wa batuna nurul wujud. Nur wujudnya
tidak zahir, berada dalam batin. Ini nurul wujud di sini. Ini yang disebut a'yanus sabitah. Ini semua adalah nurul wujud. Fazahara zillul mutlaq an-nuri. Tampak juga bayangan mutlak yang bersifat cahaya, tapi bentuknya muqayyad dan gelap. Ini Allah kan punya sifat ada, ya. Maka bayangannya mutlak itu ada, bayangannya. Sehingga kita sekarang melihat ada. Kalau Allah tidak punya ada, sifat ada, maka Allah tidak menjadikan semua ada. Li'annal wujuda zahir fil alam wa in kana nuran fi haqiqatih. Karena wujud yang zahir di alam ini yang zahir sudah. Meskipun dia nur pada hakikatnya, lakinnahu zahara, akan tetapi dia zahir, tampak, tampil bihasbil mazhar, berdasarkan mazharnya. Ghairu nayrin, tidak bercahaya. Meskipun kita hakikatnya ini nur, tapi kita bukannya menyala-nyala di sini nur, bukan. Kazarqatis sama laysat zarqa fi ainiha. Seperti langit biru, sebetulnya langit tidak biru. Kenapa biru? Karena jauh. Walakinnal bu'du, akan tetapi kejauhan itu yaqtadi antazhar kadzalik, yang menuntut dia muncul seperti itu. Fi basrin nazir, itu pun dalam pandangan orang yang melihat. Fa ahlul hijab hum ahluz zulumat. Ahlul hijab tadi itu orang yang hanya ngelihat alam aja, dia nggak ngelihat bahwa asalnya itu dari ayan sabita. Ngelihatnya ini aja. Ahluz zulumat, karena yang dilihat zulumat. La yarawna wa la yashhaduna illa al-alam, yang dilihat hanya alam. Sama sekali tidak punya prediksi kepada Tuhan, sama sekali tidak. Wal haq, adapun yang benar, inda afadilihim wa amasilihim, itu ada pada orang-orang yang afadil, amasil, orang-orang yang mulia, orang-orang yang luhur. Ma'qulun aw mutawahhimun la mashhudun mawjudun fi syuhudihim wa nazrihim. Tetapi yang benar menurut para aulia lah, katakan bahwa alam ini adalah ma'qul dan ilusif, diilusikan, hanya dipahami oleh akal, bukan wujudnya disaksikan dalam persaksian dan pandangan mereka, bukan. Artinya para aulia yang dia lihat ini adalah idrok akal, khayal. Makanya yang benernya mah yang di sini. Makanya kata Allah, kuntu kanjan makhfiyah. Aku simpanan yang tersembunyi. Sesuatu, artinya aku tidak dapat dilihat. Uridu an u'raf, aku ingin diketahui. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan ilusi ini. Likai u'raf, agar aku diketahui. Jadi orang-orang afadil, para aulia, alam ini adalah makul. Ini alat untuk ada idrok. Alat ini di akal ini ada alat untuk memahami, mencapai. Begitu.
Jadi apa yang dilihat ini makul saja, bukan hakiki. Hakikinya adalah ini, Allah, sifat dan asmanya. Maka ketika ngelihat dengan hatinya, ya, maka dia melihat kebesaran Allah. Allah. Ya. Yang dilihat adalah orang, kalau menurut akal itu dia, tapi menurut hati Allah. Katakanlah zaman dulu itu untuk menyampaikan makna bukan dengan kata-kata tetapi dengan simbol. Kita baca simbol. Yang akal kita kan mengidropnya adalah simbolnya, tetapi yang kita tangkap adalah makna. Nah, seperti kita di jalan ngelihat gambar ranjang sama bulan sabit. Apa yang kita lihat, yang kita idrok dengan akal kita? Ranjang dan bulan. Tapi apa yang kita tangkap mananya? Rumah sakit. Garpu sama sendok langsung kerucuk-kerucuk. Begitu. Nah itulah para aulia yang di alam ini makul untuk dilihat oleh akal. Ya. Bentuk orang, bentuk perbuatan, bentuk cacian, bentuk pujian, bentuk kesedihan, bentuk dosa, bentuk taat, itu yang dilihat oleh akal idrak. Padahal yang dilihat adalah al-a'yanus tsabitah, bukan sesuatu yang baru. Ya. Semuanya ada. Itu sebab kenapa mereka para aulia tidak pernah ada sesuatu yang membuat dia berdecak kagum kepada selain Allah. Nggak ada. Apa yang terjadi Allah, ininya udah lupa. Ya, ini mah ilusi. Dan yang paling penting adalah apa yang terjadi pada diri kita. Kita tidak akan mampu melihat Allah di luar diri kita jika kita tidak melihat pada diri kita. Jika kita belum lulus dengan diri kita, ya. Kenapa ngelihat orang salah aja, jelek aja kita bener? Nah itulah, nggak bisa melihat diri kita. Maka kenapa di dalam tasawuf ukurannya, jika engkau masih melihat dirimu lebih baik dan orang lain buruk, belum mengenal Allah. Kenapa mereka berkata begitu? Mereka yang mengenal Allah adalah yang selalu melihat orang baik, dirinya buruk. Kenapa? Karena orang lain kagak tahu. Coba, ya, kita nyangka seseorang itu, waduh soleh banget, emang tahu? Yang kita sangka orang lain emang kita dia. Coba kalau kita sama diri kita, tahu nggak? Tahu. Biar kita tutupin juga supaya kelihatan dibilang baik. Kita tahu siapa diri kita. Lah kalau dia sempat nyangka orang lain buruk dan dia bagus, kan penyakit berarti. Kenapa dia jadi percaya, yakin kepada yang dia sebetulnya nyangka, tapi dia melupakan kepada yang yakin. Yakin dengan sangka itu kekuatan yakin. Nah disitulah kenapa tentramnya mereka para aulia itu tidak ada yang mengusik apapun, karena nggak ada yang bikin. Saya ngadu berbagai kesedihan kepada syekh murabbi, sampai ke dia nggak ada yang jadi, semuanya Allah. Gue udah sedih begini masih nggak dibelain baik, kata kita. Ya, karena bagi dia nggak ada apa. Semuanya makul, mutawaham, waham. Ente yang bikin. Coba nih, ada rumah dua ngebaris, kan? Rumah ngebrandeng berdua, yang satu kawinan, yang satu kematian. Yang satu sedih, yang satu menangis.
Kenapa? Karena dia terganggu sama yang di luar tuh. Lalu ada orang yang di dalam rumah yang kematian, blow on, nggak tahu apa-apa. Kenapa? Hatinya nggak sedih. Sebabnya bukan sapa-sapanya. Terus ada di situ juga yang di rumah orang gembira, kagak nggak gembira, karena bukan dia yang kawin. Ya, artinya di sini mah nggak ada apa-apa. Itu dari luar aja. Jika luarnya kalah dengan hatinya, maka dia itulah orang yang mu'tadil. Itulah orang yang berakhlak, itu orang yang mu'tadil. Sampai Allah tidak boleh di Al-Quran dikatakan, ya, jangan gembira banget. Allah tidak suka karena Allah ingin memutadilkan. Tapi terkadang Allah gembiralah dengan karunia Allah. Ya. Bagaimana Al-Quran meletakkan kita di tempatnya? Apa di tempatnya? Di sini. Sedih, betul sedih. Ya. Dan dia gembira, Allah beri sedih. Tetapi di atas itu dia melihat bahwa semua Allah yang melakukannya. Kan ada cerita seorang wanita di zaman jahiliyah. Sebelum dia masuk Islam, cuman adenya mati, gegelintingan. Nyakar-nyakar pipinya, ngerobek-robek bajunya. Nangis, adenya yang mati. Begitu jadi Islam, 4 anaknya mati senyum. Dengan air mata yang deras, dia senyum. Ya. Kenapa? Berarti sedih itu nikmat. Lah anaknya mati, kita anak saya mati, lah gila itu. Tapi dia sedih. Ya, tapi hatinya gembira. Karena dia mati dalam keadaan syahid dan dia bahagia di surga. Ini kalau bukan rohani apa? Kenapa orang sufi dia berusaha gagal, sedih sekali, gembira 9 kali? Kan nggak pakai ini. Dia berusaha berhasil, sedih 1 kali, gembira 9 kali. Ini. Nah, maka ahli hijab, ya, dia melihat julumat ini gelap, waham. Tapi orang-orang yang afadil, amathil, aulia, dia memandang bahwa alam ini makulun wa mutawahhamun. Kalau alat akal ini dicabut, nggak ada sedihnya, udah gila loh. Ya. Anaknya mati, hai, ya udah. Dan itulah hakikat. Ya. Hakikat tanpa syariat. Ya, maka yang sempurna dia tidak. Wa tarahum yanzuruna ilal haq wa hum la yubsirun kama qila fil ma'na. Dan kamu lihat mereka, coba apa? Mereka melihat Allah tetapi mereka tidak melihat. Ini kalau orang ahli hijab, ya, dia melihat Allah tapi nggak melihat. Itulah yang di Al-Quran, lahum qulubun walakin la yafqahun. Ya. Mereka punya mata walakin la yubsirun. Belum melihat Allah di mana. Ada perumpamaan dalam ilmu filsafat, ente mau nyari mana manggahnya, pohon mangga ngejelegedeg depan ente, mana manggahnya? Ini dari mana asalnya? Ya, orang mengingkari mangga itu tidak ada di depan pohon mangga. Lah ini apa? Itu sebabnya ketika Nabi Musa turun dari Bukit Tursina mengambil wahyu,
Tiba-tiba makhluk umatnya mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrata. Aku kagak bakal percaya sama kamu deh kalau kamu nggak bisa mempertunjukkan Tuhanmu. Aku lihat di depan saya ngejel gedeg, seolah-olah Allah mau ditaruh di sini, dia lihat begitu. Ya. Akhirnya fa akhadhathumus sa'iqah, disambar geledek. Kita ini berapa kali disambar geledek sebetulnya, cuma nggak kerasa aja karena nganggap nggak ada Allah itu. Makanya sambar geledek mulu tuh. Ya. Sekarang coba saya muncul di kaca, ya, muncul jelek gambar saya di kaca. Lalu gambar itu mengatakan, saya ingin Rohimudin itu ada di dalam kaca. Lah perlu gambarnya. Nah seperti begitu, kan mustahil. Disambar geledek aja udah. Nah kita ini tidak disambar geledek, tetapi ditebas dengan pedang cemburu Allah. Karena menganggap ada yang lain tuh. Maka Allah qata'a bisamsamil ghirah. Apa? Sakit, kecewa, merana. Nah masa sama Allah pakai sakit? Enggak, saya mah sama Allah mah enggak sakit. Ini sama laki saya. Lah, bagaimana coba? Nah ini tauhid. Ya gua terima kalau nasib dari Allah mah. Tapi itu bini gua kenapa jadi begitu? Lah kan? Itulah yang dimaksud bahwa mereka para aulia, siapapun di mata dia mulia. Bagaimana gak mulia? Orang gambar dari mana? Dan urusannya bagi kita pelajaran. Adapun urusan dia mah dengan Allah letak budak temenanan. Kita juga mikirin dewek. Susah, kenapa mikirin orang? Kita mah hanya ibadah kepada Allah itu melalui surahnya. Itu sebab orang sufi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sampai kata orang sufi, kalau memang aku dianggap nyembah Muhammad ya ngapain mau? Kata kita begitu. Gue nyembah Muhammad ya mau apa? Sampai begitu. Ya. Saking dia nganggap gobloknya, gitu. Kepada yang mereka menduga itu. Coba orang menduga bahwa ada manusia yang disembah berarti pada hakikatnya tauhid dia yang tidak jernih. Ketakutan hatinya ya, lari dari Allah, berarti dia memang tidak pernah menyembah Allah. Para aulia ngelihat orang kafir aja menyembah Allah, kata dia, hakikatnya. Iblis aja nyembah Allah, hakikatnya. Lah nggak pernah pusing mikirin iblis. Lah yang ngurusin iblis siapa emang? Ya. Bahkan kata dia, kita ini udah dipilih oleh Allah jadi umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi amanin wasalam. Sudah. Allah udah nggak bisa ngomongnya, ada itulah sekali ngomong orang sufi itulah memuji Rasulullah tuh seperti begitu tuh. Ya. Kenapa? Karena Allah nggak kelihatan udah ini al-haqqul munazzah wal khalqu al-musyabbah. Orang yang cinta Allah banget, bener. Dia adalah orang yang kasih kepada semua makhluknya. Sudah, udah gitu. Sehingga sering timbul pertanyaan dari jiwa yang sakit. Bagaimana sih untuk membedakan antara cinta Allah dan cinta suami dan cinta istri? Saya takut kalah cinta Allah sama cinta istri. Ya. Kalau kita melihat fakta tauhid yang dijelaskan oleh orang sufi, rasanya geli mendengar pertanyaan itu, geli. Kata dia mah, dia pisan cinta Allah. Saya terkadang harus memilih cinta Allah atau cinta suami ya.
ya, geli. Ya, mantap banget kata dia mencinta Allah sampai suamimu ditinggal. Maka bukan filosofik, penjelasan cinta yang melalui teori filsafat itu. Jika engkau mencintai kekasih, akan mencintai apa yang ada ikatannya dengan kekasih. Kan begitu realita cinta syahwat juga. Ya. Demen orang Selang, maka apa yang ada di Selang suka. Meskipun kampung hutan bau, tetap suka. Lewat kampung hutan, lagi lewat kampung hutan, demen aja di kampung hutan. Lu nggak merasa bau? Enggak. Itu. Begitu diputusin, bau amat ya. Cinta. Watarahum, kamu melihat mereka ahli hijab yang zuruna ilal haq, melihat Allah, wahum la yubsirun, tapi nggak ngelihat. Pas di hina sama orang, ya Allah si fulan. Ya. Lihat Nabi apa begitu berdarah-darah. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Sampai geledek Allah di anak bujai. Ya. Kurang puas ditelur. Ya. Bacain Yasin supaya bangkrut. Sama Al-Quran itu nanti Allah mengejabai lah jin. Ya. Meskipun itu ayat Al-Quran, jin yang benar dia celaka. Lah iya, iblisnya aja Allah yang bikin. Itulah ibtila, itulah ujian. Fastabiqul khairat. Rubba mri'in nahwal haqiqati nadhiru barazat lahu fayara wa yajhalu ma yara. Banyak orang ke arah hakikat dia melihat, nampak hakikat itu padanya dan dia melihat, tetapi dia tidak tahu apa yang dia lihat. Wa kama qala Al-Hallaj qaddasallahu sirra, tahal khalaiq fi amya'a muzlimah. Makhluk-makhluk itu sesat dalam kegelap gulitaan. Ini amya apa? Amya apa itu? Muslimah itu. Ini kita berinteraksi dengan orang kagak tahu kalau itu Allah, kagak tahu itu namanya orang sesat. Ini bicara bukan ilmu kalam. Ini bicara tentang hakikat. Kita jadi kenapa benci orang, nggak suka orang, enek sama orang, mau ngilangin orang, apa? Nah. Kan nafsu itu, kalau orang nggak suka jelek semua, jelek. Padahal jelekan dia sama orang gitu. Apabila nafsunya nggak suka, nyari dalil. Ada nggak dalilnya itu orang kenapa begitu itu? Lah jelek mah udah ada baik dalilnya, karena kita tahu jelek karena kata dalil, kata agama. Lah terus ngapain lo? Enggak mau jelek-jelekin ini nafsu. Tidak melihat bahwa itu Allah mengujimu. Qasdan, secara sengaja. Falam ya'rifu, dia tidak tahu khairal isarat kecuali alam ini. Yang dia tahu ini doang, dia nggak tahu bahwa itu adalah taksir min nurillah.
Makanya inti ajaran tasawuf itu taqdisud dayan biikramil insan, katanya. Mensucikan Tuhan melalui memuliakan insan. Ya. Itulah Islam ini, sebuah alat diberikan oleh Allah untuk membangun peradaban manusia, bukan hayawan, peradaban insan, rohani, budi. Maka peradaban itu identik dengan ilmu dan budi. Bizanni wal wahmi nahwal haqqi matlabuhum. Pencarian mereka ke arah Allah itu dengan zon, dengan waham, dengan akal. Nahwal hawa yunajuna samawat. Ke angkasa dia bermunajat kepada langit, bukan kepada Allah. Ya. Warrabu hadiruhum, sedangkan Allah hadir di mereka. Fi kulli munqalabin, di setiap gerak-gerik. Wa fi kulli halin, di setiap keadaan. Fi kulli awqat, setiap jelmaan waktu. Dikit-dikit Allah, udah ada, itu tenang aja, maksiat lah, terus Allah. Allah udah selalu nungguin, udah Allah, udah. Ntar juga, kita ini tajalli Allah. Saya ingat kisah Sayyid Muhammad Alawi ketika pertama dia datang ke Indonesia, turun ke Jakarta. Belum ada siapa-siapa yang kenal, ya. Dia seorang alim kabir, ya, seorang soleh wali. Tiba-tiba diundang di sebuah majelis di Jakarta oleh ulama-ulama, diundang. Sampai masuk ke situ, dia melihat perayaan Maulid. Itu kiai-kiainya ustaznya pada merokok, ketawa-ketawa kakak di ruangan khusus. Yang lain pada Maulid, dia merokok. Nah, beliau dimasukkan ke situ tanpa ada orang yang menganggap tetamu, kayak kalau bukan seorang ulama, dianggap mungkin Habib tetangga kali, udah biasa. Nah, beliau diam, ini perayaan apa? Itu ada adat tradisi yang sudah buruk, kosong, tapi tidak disadari kalau itu. Ya. Akhirnya beliau tidak tahan lama di situ. Ya. Lalu dia ngomong dengan muridnya, di mana di sini ada hotel yang paling mewah. Dibawa ke Jakarta, di dekat apa yang tempat demo tuh, Monas. Ada hotel yang mewah di situ. Ya. Mungkin yang seharinya 4 juta kali. Saya minta hotel di situ. Ya. Lalu muridnya 2 orang, kamu sekamar sama saya. Setelah itu apa? Dia ambil tempat tidur itu, taruh di bawah. Dia tidur di bawah, lu tidur di atas ya. Nah, muridnya memang mengenal beliau. Kalau sudah bilang A, tidak boleh dibantah. Ya mungkin muridnya tidur di atas tapi ngeringkuk, udah kayak kenapa saya di bawah ya. Pagi-pagi dia sarapan apa? Diberanikan diri bertanya murid, kenapa nyewa itu hotel mewah tidur di bawah? Lah, saya berada di majelis tidak dihargai, maka saya menghargai majelis yang Allah berikan di diri saya. Saya letakkan diri saya di bintang 5, tetapi saya hamba tidur di bawah, takut berdosa kepada Allah. Coba, itu adabnya kepada diri sendiri. Orang dikasih ilmu, dikasih amal, tidak mau meletakkan dirinya di tempat yang terhina, karena Allah yang memberi. Mungkin logika kita ilok, ya,
Itu logika ruh. Sepatutnya orang dikasih Allah anugerah apa saja meskipun bentuk dunia Allah. Ya. Seperti musibah yang besar adalah dosa, anugerah yang agung adalah ketaatan, kesidikan kepada Allah, syuhud. Kalau itu diberi, itu sebab kenapa mereka itu karomat yang mereka minta adalah agar Allah memberikan penjagaan kepada adab dia kepada Allah, agar itu bagian gak dapat apa-apa asal Allah memberikan mura'atul adab. Saya dapat memelihara adab kepada Allah. Coba di majelis recet baik kan kurang ajar itu. Ya. Kalau di warung kopi kali, di Starbucks kali bagian, ya cetong baik ya, di masjid, di majelis. Nah, paling tidak ketika kita bukan ahli adab, maka pada ta'adab kita berusaha untuk beradab. Itulah tajribah ruhiyah. Wa ahlul haq la yarawna wa la yashhadun illa al-wujud al-haq al-wahid al-ahad as-samada fi suwari syu'unihil ghaibah. Itu kata syu'un. Ini juga satu penjelasan juga. Ahlil haq, para aulia, la yarawna wa la yashhadun illa, yang dia lihat, yang dia saksikan hanyalah wujud hak, yang satu tunggal, yang tempat bergantung. Di mana ngelihatnya? Fi suwari syu'unihi. Ini sifat Allah ini, ya, menjelmakan, menjahirkan makhluk oleh fiilnya. Ini syu'un. Syu'un, urusan, pengaturan. Ini kan seolah-olah kalau kita kan ngatur. Ya. Itu sebab Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk mengurusi. Ini. Di mana dilihatnya? Di suar, di surah. Syu'unnya kenapa syu'un? Karena turun. Proyektor pelisenya, ya, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul itu syu'un, sya'an. Jamaknya syu'un. Kita ngelihat ini sya'an semua. Sya'an Allah, kulla yaumin, atau katakanlah urusan. Maka itu yang sering saya katakan, urusan Allah, orang-orang urusan kita. Coba di dalam adab, di dalam tasawuf, man qala lima li syaikhi faqadin qata'al madad. Barang siapa yang mengatakan, ya, kenapa kepada gurunya terputus madad. Sekarang kita tanya kepada Allah, kenapa jadi begini ya? Putus sudah pahamnya kepada Allah tuh. Jadi bukan hidup dalam waham, tapi dalam hakiki. Orang soleh tiba-tiba jatuh terus, ya, berarti bukan di tangan dia, di tangan Allah. Dibikin tobat, selesai. Enggak, viral lagi. Ya Allah.
Walakin muwadda' fihi bihadza suratu haqqin. Pamuta'allaqu nazrihim nurul haqqi sawadi ghaibil haqq. Pandangan mereka itu bergantungnya kepada cahaya Allah. Di mana? Di gelapnya hak yang gaib. Ini gaib, ini sawat nih. Yang saya bilang baterai nyenter, kan ini cahayanya nggak kelihatan. Tapi di sini mah bunder. Ini kan gelap. Ini Allah munculkan kita sampai di sini jadi begini gelap. Nah ini ngelihat yang gelap ini itu ngelihat Allah. Ini kita bergerak ini karena terus sinar hologramnya terus berjalan. Makanya dinamakan ininya kolbu. Kenapa kolbu? Berubah-ubah. Enak nggak enak, enak nggak enak, enak nggak enak, enak nggak enak. Karena syukurnya, tajalinya terus berganti-ganti. Maka dikatakan wala asyurun wa nahnu qulub, katanya. Syu'un urusanmu, kita punya qulub. Artinya bolak-balik. Ini adalah tafsir isyari untuk menjelaskan paham hakikat mereka dari kasyaf mereka. Wafham kalam Syekh al-Muhaqqiq. Pahamilah perkataan Syekh Muhaqqiq Al-Imam Ibn Arabi. Wa ma khuliqa tarahul ainu, tidaklah yang diciptakan kamu lihat sesuatu yang diciptakan itu dengan mata illa ainuhu haq, melainkan zatnya itu adalah hakikatnya adalah Allah. Yang kamu lihat apa ke aina ma tuwallu fasamma wajh Allah, kemana ke enggak ada enggak Allah. Kita dibuang di hutan yang gak ada sapa-sapa, gak ada peradaban, gak ada budaya. Ada surah Allah yang akan Allah jelmakan. Rijalul Gaib namanya. Mau malaikat, mau jin. Hasaya min isbatis naini. Aku berlindung kepada Allah dari menetapkan dua, aku dan engkau. Hasya, a'udzubillah. Hasya itu maknanya a'udzubillah. Jangan sampai, kata kita mah, hasya jangan sampai gitu. Tambahin lagi, amit-amit bating gitu. Jangan sampai min isbati isna ini kita menetapkan, mensabitkan ada dua, aku dan engkau. Seperti kisah ilusif, kisah ilustrasif tentang pertanyaan Allah kepada nafsu. Ya nafsu, siapa aku, siapa engkau? Ana wa anta. Ini namanya isbatus nain. Jangan bawa-bawa Allah, ini mah antara kita aja. Ini hasyaya. Antal munazzah, Allah maha suci, an naqsin wa anshin, dari kekurangan dan dari keaiban, cacat. Huwiyatun bi nasuti biha abada. Apa artinya muka ini? Huwiyatun bi nasuti biha abada. Kullun alal kulli talbisun biwazain. Huwiyatun itu hakikat mutlaknya denganku.
padaku, kemakhlukanku kepadanya selamanya. Selamanya, semuanya kepada semua, ada kesamaran di dua sisi, di dua wajah. Huwiyatun, hakikat identitas Allah, bi, itu ada padaku. Ini kita zat, sifat, fiil, ini huwiyah Allah ya. Nasuti, kemanusiaanku, kemakhlukanku, ini biha, itu juga dengan sebab identitas Allah. Allah punya zat, kita punya zat. Allah punya sifat, kita punya sifat. Allah punya fiil, kita punya fiil. Maka af'aluka huwa af'alullah, wa sifatuka huwa sifatu, wa zawatuka huwa zatuh. Itu huwiyatun bi nasuti biha. Tapi ini kalau diartikan orang yang tidak mengerti manhaj, orang sepi, coba ini ya, dia udah ngaku Tuhan karena Tuhan adalah dia, dia adalah Tuhan, begitu artinya. Karena memang begitu lafalnya. Baini wa bainak aniyun, antara aku dan engkau ada aniyun, ada keakuan. Yunazi'uni, yang selalu mempertikaikanku. Siapa yang mempertikaikan diri kita ini? Akuku ini. Apa maksudnya? Allah punya zat, Allah punya sifat, Allah punya fi'il. Allah jelmakan makhluk yang sama dengan dia. Zat, sifat, fi'il. Dan kemudian selain dia tidak ada yang seperti dia. Itu yang membuat dia merasa ada di tengah yang lain. Nah, merasa ada itulah anani. Saya sering berikan contoh, itu pohon lalu diikat kambing di situ. Biarin 100 tahun. Pohon mati, kambing mati, tidak pernah merasa dirinya ada dan tidak pernah merasa ada yang lain di sisinya. Pohon diam aja. Ding, lu capek? Enggak. Atau kambing on, tali buka dong? Enggak. Dia nggak ada berpikir dia ada. Dia hidup ya dengan satu jalur saja sudah. Ya, kita ditaruh berdua-dua di satu tempat, laki ya perempuan, bunting udah. Enggak, artinya manusia ada terganggu, lo apa lo berdua-dua sempat berantem ya. Apalagi banyak pas kampung berantem semua kan. Nah itu, jadi itulah aku yang mempertikaikan. Kenapa Allah membuat kita ini merasa ada? Maka wujuduka dzambun la yuqasu alai. Artinya tubuh ini ya punya sifat kebinatangan, punya sifat nabatiyah, pepohonan, punya sifat ma'daniyah, punya sifat samawiyah, punya sifat iblisiyah. Ini tubuh doang nih. Dan punya sifat rabbaniyah. Kita kan yang ngatur orang, seorang perempuan ngatur manusia sampai kecil sampai gede, itu kan rabbaniyah. Dan sifat rabbaniyah juga keakuan aku. Yang tidak boleh siapapun melanggar keakuanku. Orang akan menyakiti dirinya demi keakuannya tidak terhina. Ketika ada rohaninya, baru kepada semua orang tunduk Allah. Untuk itu di dalam tarbiyah sufiyah ya, kita lihat fenomena mereka dengan gurunya seperti ini. Karena dia telah memilih ini orang yang disangka mulia dan baik, disangka. Tuh.
Maka dia berlatih dirinya untuk tawaduk kepada Allah melalui surah yang dia sangka baik. Kalau orang tidak pernah punya sangkaan kepada orang baik, sudah bahaya. Bahkan apabila dia sudah punya baik, dia ngelihat ahli maksiat pun dia tetap menyangka baik. Jadi itulah orang yang tarabba, artinya terdidik untuk membentuk dirinya. Farfa, ya Allah, angkatlah bilutfik dengan kelembutanmu ani keakuanku minal bain, yang menyebabkan menjadi ada antara aku dan engkau. Dia ingin hapuskan keakuanku. Apa? Ruhnya hidup, baru dia melihat diri dia ini adalah suratullah. Maka baru man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Setelah itu baru keluar melihat orang banyak. Apa yang dikatakan? Allahu Akbar. Wih, ini Allah. Imam Ibnu Arabi pernah beristilasi, andaikan seekor semut datang berdiri di hadapan manusia, semut kemudian menggeleng kepalanya, kata Imam Ibnu Arabi, berdecak kagum, dia berteriak Allahu Akbar. Semut tidak sanggup melihat kesempurnaan manusia. Ada sifat saya di situ tuh, tapi sifat apa baik itu sifat apa ya? Orang nggak bisa mengetahui yang tidak ada pada dirinya. Emang semut ngerti sama tikus? Enggak. Makanya tikus sama kucing berantem aja, sama-sama nggak ngerti. Manusia itu punya kesediaan untuk mengerti karena semua ada pada dirinya. Cuman tidak mengerti Tuhan. Jika ada ruh, selesai. Al-khalqu da wal haqqu dawa. Obatnya Allah. Kalau melihat Allah, sembuh dah. Itulah aku selalu mempertikaikanku. Nah, disitulah rahasianya kenapa di dalam tarekat murid guru melarang murid itu masuk kepada bab mujahadah, khillatu khiltatil anam, sedikit bergaul. Ada dua masalahnya. Yang pertama, takut penyakit lu nyebar nular ke orang, dan orang penyakitnya nular ke kita makin banyak. Makin banyak bergaul, makin nular keburukannya. Ya, bergaul sama orang yang nggak sabar, ikut nggak sabar. Ini yang tukang gibah, ikut gibah ini. Ya. Karena nggak punya antibodi, ya. Gampang kejangkit corona, apalagi omikron, politron. Ya. Karena apa? Karena nggak divaksin. Coba kalau divaksin, ya. Apalagi booster mah. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah divaksin sampai booster sampai 4, baru mau pergi ke negara mana juga kagak bakal kena omikron. Ya, tahu kalau omikron mah kena kali. Nah, disitulah kenapa ada qillatul mujahadah itu, qillatul naum, qillatul kalam, qillat khiltatil anam. Karena takut nggak ngelihat Allah. Jadi ribut mulu, mempertikaikan mulu. Itu sebab jika ada orang mencil di hutan sendirian, makan dari tanam hasil sendiri-sendiri, ibadah rajin, itu bukan sufi, itu zahid. Orang yang sedang menyembuhkan penyakitnya. Orang sakit, kalau orang sembuh udah keluar, ya.
untuk kita sakit-sakit keluar dakwah sakit semua ada orang ya. Ya kisah-kisah orang sufi, muridnya disuruh berdakwah, ketakutan. Ya, kita karena berebut amplop. Ya, murid gua, hayawan. Fal haqqu huwal masyhud, yang disaksikan Allah, wal khalqu mauhum wa ma'qul, makhluk itu yang dipahami akal, yang diilusikan oleh akal. Gerak-geriknya mauhum ma'qul, ini alatnya nih. Tapi Allah nih alatnya. Maka jangan terpengaruh dengan ini syu'un. Maka itu sebab di dalam diri manusianya ada qulub yataghayyar daiman yang qalib. Tapi yang kita lihat itu yang qadim, yang baqa. Semuanya khair. Ini kalau tidak dikembalikan ke syariatnya ilmu ini, jadi ilmu hakikat, ilmu serem, ilmu aneh. Wah, udah lu nggak nyampe sama ini. Berarti lu nyampe? Tahu. Lidzalika summiya bihi, oleh karena itu makhluk itu dinamakan makhluk. Fa innal khalqa, karena makhluk fil lughah menurut arti bahasanya al-ibku, dusta, wa takdiru, kira-kira. Qala Allah Ta'ala in hadza illa ikhtilaq, tidaklah ini melainkan sebuah ikhtilaq, kira-kira, dusta, kadzib. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebenaran. Tidak berdiri sendiri. Coba ya, kita tertipu. Kita sama orang gede banget. Kenapa? Karena dia jelek. Nggak tahu orang itu pergi berubah soleh, alim. Kita masih gede banget. Ini bocah dulu. Itu kena ta'alluq kepada zulumat, mauhumat, mahjub. Ya. Susahnya mengakui kebenaran, ya, meskipun dia sudah melihat bukti-bukti kebenaran, paling dia ngomongnya, waktu kecil waktu tukang nyolong itu surah yang sudah lifat mat, gambar muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang. Kita ditudukin oleh Allah taat. Allah, apa yang ditakuti oleh orang sufi? Takut zuhurnya ternyata yang ada di yang sabitah jelek. Itu sebab tiap hari ketakutan itu, aduh, bukan gue besok melakukan kebaikan. Mereka para aulia, besok apa yang akan Allah perbuat, yang akan Allah tajalikan, yang Allah akan zuhurkan ke aku. Dia udah nggak, dia fana, dia udah menyaksikan bahwa dia nggak ada. Maka selalu takut kepada Allah. Itu sebab Nabi tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Allah yang matiin aku, yang hidupin aku. Begitu bangun, Alhamdulillahillazi ahyana. Nyambung lagi. Ya Allah, Maha Suci, bersyukur, puji syukur, saya dihidupin. Lah kita mah orang. Ya, begitu. Walah, yang ngerokok, yang kagak mah kagak. Lah baru melotot itu udah goplah. Baru kayak menghayal terus. Mau kemana gua hari ini ya? Sambil gledek di orang. Udah mulai nyaci maki. Coba. Ya, itu sebab doa huwal hal. Doa itu kondisi jiwa tuh.
Jadi begitu melotot, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Gua udah dihidupin yang tadinya mati, ntar balik lagi ke dia. Coba. Kita lupa udah kelamaan nama Allah. Ya, segitu kamu ngamuk aja sama orang. Ya Allah. Al-Faslus Tsani. Nah, ini makin dikerucutkan nih. I'lam anna tanazzulat laysat illa ta'ayyunat wa syu'unan lidzatil ahadiyah bisuwaril asma'iyah. Kalau dalam ilmu kalamnya, bahwasanya ciptaan Allah itu, Allah kan mencipta. Ya, orang sufi menggunakan teorinya tanazzul. Kenapa? Ia memang mencipta, tapi menurut paham kasyaf orang sufi bahwa sifat zat Allah, sifat-sifat Allah, Allah turunkan menjadi rupa kita ini. Ini namanya tanazzulat. Ya. Bahwa tanazzulat itu adalah ta'ayyunat dan syu'un. Itu tadi tuh. Ini namanya syu'un nih. Ini syu'un. Ya. Ini juga apa? Ta'ayyunat. Ya, ta'ayyun ini juga. Ta'ayyunat. Ini ain. Ya, ain ta'ayyun. Ini adalah hakikat zat. Hakikat zat, hakikat ada. Maka hakikat ada ini ya, ta'ayyun, diwujudkan hakikat adanya. Ta'ayyunan. Nah, syu'un ini adalah urus Allah yang mengurusnya, Allah yang menurunkannya. Maka ini kemarin namanya tanazzulat. Tanazzulat itu syu'un dan ta'ayyun. Semua sifat-sifat ini diturunkan ainnya. Semua yang terjadi di sini ini adalah pengurusan sifat-sifat Allah dan asma Allah. Jadi kita ini adalah, makanya di hati ini yang menerima kan hati. Kita kan kalau berbuat apa kata hati. Tadi kenapa orang hatinya sedih, turunnya sedih? Ya. Ada sebabnya. Ya. Di sini gembira, hatinya gembira. Tapi ada yang di sini nggak gembira. Jadi yang bikin gembira situasi atau ini. Kita hadir di orang kawinan, bukan kita yang kawin nggak gembira. Mungkin sedih. Dia dulu kawin, padahal tuan gua kan sedih tuh. Di sini kulub. Kulub itu berubah-ubah karena suunnya juga berganti-ganti. Kulub, suun, kulub, wala kasyuun wa nahnu kulub. Ya. Maka kita berbuat kan apa kata hati? Kalau enak kita kesenyum. Lo pergi ke sana. Kalau gue enak pergi, nggak enak enggak pergi. Ya. Kan ini semua. Apa yang Allah suunkan? Jadi tanazzulat itu, penciptaan itu hanyalah ta'ayyunat dan syu'un. Siapa punya lidzatil ahadiyah, zat yang tunggal tadi itu. Nih, mula-mulanya begitu. Ini zat, makanya saya bilang ini zat nih, ini zat. Ya. Ini kemarin juga syu'un nih. Ya, dari sini ke sifat, nanti ke fi'il, nanti ke sini. Cuma tadi ringkasnya begitu. Karena yang diturunin adalah pertama Allah berkehendak, lalu semua kehendaknya ada dalam ide.
lalu dikerjakan, begitu kalau kata akal, lalu jadi. Nah inilah kita nih. Cuman sistemnya su'un, turun. Jadi fi'ilnya itu nur. Af'alullahi nurun wa sifatuhu nurun. Kalau zatnya tidak boleh bicara. Ya. Dia dibalik nur. Seperti ini lagi bersinar nih, atau baterai bersinar. Keluar terang. Coba kita tanya. Dari mana cahaya itu keluar? Ini dari mangkok, dari sini, dari bolham. Sekarang di belakang bolham ada cahaya enggak? Itu zat. Jadi maka orang sufi nggak mau menamakan zat Allah itu cahaya, tetapi memancarkan cahaya. Dan ulama tafsir pun ketika Allahu nurus samawati wal ard, tafsirnya Allah yunawwir samawati wal ard. Jadi dari zat yang tunggal ini, nur mutlak ini, inilah wujud yang sebenarnya. Tanazul ke sini dulu. Nah, umpama tadi ini sinar, ini benda, lalu disinar, maka ini bayangannya. Nah, bayangannya. Nah, jadi apa ini yang ada di sini ini bayangan dia. Artinya yang ada pada kita ini semua dari sifat dan asma Allah. Yang menurut agama disebut Lauhil Mahfuz, orang sufi ayan sabitah, atau ilmu Allah, atau sifat, atau ide. Gitu. Ini sinar, ini sudah ada ini sinar, maka muncul ini. Makanya salah satu dalil isarinya, wa 'allama Adamal asma'a. Jadi Adam itu dijelmakan nama-nama semua. Kenapa Adam tahu nama? Karena Adam diciptakannya dari semua alam semesta ini. Maka dia kenal. Malaikat cuma nur doang. Bukan dari tikus, bukan dari ular, bukan dari buaya. Malaikat mah enggak, dari nur. Lah enggak ngerti. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, kita enggak tahu apa-apa kecuali yang Engkau beritahu. Artinya, aku tidak ngerti yang lain karena aku tidak diciptakan dari yang lain bahannya, tetapi aku diciptakan dari nur. Aku taunya nur aja kebaikan. Makanya ketika Allah mengatakan, "Idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah." Malaikat apa? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kok bikin ciptaan dari bukan cahaya, dari yang lain? Berarti jelek dong. Itu bukan malaikat jelek. Dialog imajiner itu menjelaskan bahwa jika orang hanya memiliki kebaikan, apabila memandang sesuatu yang tidak kenal dia, itu berarti bukan dia. Gitu. Karena malaikat baik, maka dikatakan buruk yang lain untuk menyatakan bahwa dia hanya punya satu majna. Ilok berani malaikat ngomong sama Allah. Kalau tafsiran tetap dibuat cerita untuk akal, karena akal ini nggak bisa kecuali yang menurut sistemnya. Nah, maka orang sufi menggunakan ilmu akal yang paling tinggi, yaitu filsafat, untuk menjelaskan masalah hakikat. Tapi bukan tasawuf filsafat. Itu kata orang-orang akademis, karena dia mengkaji, ya, bukan mentahakuk, bukan merealisasi hakikatnya. Nah ini, nah maka di sini digambarkan detailnya. Fi maratibul wujud, ini dalam urutan martabah wujud, bahwasanya tanazzulat itu adalah syu'un dan ta'ayyunat. Syu'un dan ta'ayyunat siapa? Az-zat al-ahadiyah.
Ini bisuaril asma'iyah. Maka yang pertama adalah tajallidat ke dalam suwarul a'yan. Yang tadi juga ini zat, ya, sama dengan zat, ini sifat. Ada yang memberikan istilah ini ahad, ya. Juga zat, ini wahdaniyah, itu sifat. Suwarul a'yan al-ghairul maj'ulah, ya, ghairul maj'ulah. Apa ghairul maj'ulah? Belum dijadiin, belum dijadikan, belum diciptakan, belum ja'al, belum dijadikan. Namanya alamul ma'ani. Nah, pertama, ya, kalau ini kan alam lahut, katakan, maka semua keinginan Allah dijelmakan dalam ilmu Allah berupa ma'ani, asma wa sifat. Suwarul a'yanus sabitah, ini wahdaniyah, yaitu sifat. Wasani at-tanazzul min alamil ma'ani, dari sini ila ta'ayyunatir ruhiyah. Ta'ayyunati ar-ruhiyah, ya. Maka ini ruh, alamul arwah, di sininya alamul arwah. Ini ringkas nih. Ini saya bagi dua nih. Ya, karena itulah istilah di dalam orang sufi menjelaskannya berbeda-beda istilah, tapi maksudnya sama. Ya. Maka jika tidak mempunyai perbandingan, bisa-bisa dia mengekalkan istilah itu beginilah. Untuk apa? Karena yang penting pemahamannya, yaitu tauhid kepada Allah. Ini saya garis, nanti saya terangkan kenapa digaris. Ya. Ini sampai ahad, kemudian wahdaniyah, zat dan sifat. Ini alam ma'ani. Ya. Ini dalam istilah lain, ini martabat ilahiyah. Ini nanti martabah kauniyah. Kauniyah adalah ciptaan. Nah, ini ruh. Kita kan ada ruh, ya. Kemudian kita ada nafsu, kita ada jasad. Jasad, ruh, nafsu dijadiin satu, truk jadi begini. Kan kata saya seperti puzzle. Gitu. Ini 1, 2, 3. Yang ketiga, at-tanazzul min alamil ma'ani. Yang ketiga, at-tanazzul ila ta'ayyunatin nafsiyah. Ini nafsu. Nafsu. Sifat nafsu. Wa hiya alamun nufusun natiqah. Alapun nufus an-natiqah, sifat melihat, sifat yang ada bendanya di tubuh ini. Belum dibendain, baru nafsunya doang, belum dibendain. Bendanya nanti jasad. Makanya kan kadang nafsu disebut jasad, nafsu disebut sifat-sifat yang ada dalam tubuh kita. Ya. Yang keempat, ini
1, 2, 3, 8, 3. Yang keempat, ya, tanazzulat al-misaliyah al-mutajassidah al-mutasyakkilah wahya, maaf saya salah ngasih angka. Ini nggak dihitung. Ngitungnya dari sini, maaf. Karena ini kena atas itu Allah ta'ayyun. Karena ini nggak ada yang bikin, maka ini mah ya, udah asal. Ini Allah, ini 1, ini 2, ini 3. Nah yang keempat, tanazzulat al-misaliyah al-mutajassidah, dari nafsu maka dikasih misaliyah al-mutajassidah. Disebutnya alam khayal. Ya. Atau alamul misal. Apa di situnya? Alam khayal, alam misal yang keempat. Example. Ya. Ini sampel. Misal itu sampel. Jasad itu kalau belum diambil, makanya kan kita diciptakan dari tanah ini, tetapi sampelnya sudah ada. Sampelnya sudah ada, baru dari tanah. Ya. Nanti di akhirat tetap jasad sampelnya ada, nah, tapi dibentuknya dari tanah akhirat, bukan tanah dunia. Ya. Mereka membahasnya begitu. Istilahnya kalau kita tanah ini kita pakai hidup, kan kalau mudahnya mah nanti kita di akhirat kembali lagi kita, tubuh kita. Ya. Ada sampelnya tapi bahannya bukan. Ada kerangkanya lah, katakan. Kerangka matanya ada, apa semua. Nah begitu. Tanahnya tanah lempung, maka dari tanah lempung. Kalau dari tepung tanahnya, maka dari tepung dibuatnya. Kalau dari lilin, dari lilin. Tapi dalam ide kita itu sudah ada bentuk mata, bentuk telinga. Diambilnya dari bahan apa ya, terserah. Nah yang kelima ini baru alamil ajsamil madiyah. Baru jisim ditansimkan. Ya, ajsam al-madiyah. Ini dari tanah. Ya. Inilah alamul his, inilah alam yang diindra, yang dilihat oleh indra, baru dilihat. Lah kita kan kalau mau bikin, kan udah ada di pikiran kita, matanya, hidungnya apa, tinggal bahannya mah terserah, mau lilin, mau ter, mau apa, terserah. Nah baru kita ada jadi begini nih. Jadi ruh terpisah, nafsu terpisah, sampel jasad terpisah. Dan kemudian semua itu adalah untuk menjadi surah, menjadi gambaran dari ayan ini. Inilah yang Allah kehendaki. Kun. Ini dari sini kun doang. Kun. Setiap hari kita zuhur, artinya wujud, adam, wujud, adam, wujud, adam, wujud. Ada mati orang, muncul lagi orang. Itu cuman bagi Allah kun. Udah. Kun kita nanti di akhirat. Ketika di akhirat kemunculan kita tidak berubah-ubah. Muncul aja, cul. Maka tidak bertukar. Enggak berubah. Enak aja di surga. Enggak ada suunnya. Ya enggak kullu yaumin fi enggak, udah. Hada sya'nullah. Inilah urusan Allah, sudah. Enggak berubah. Yang berubah di sekitar kita. Ya. Ini majelis kurang lega, legain, langsung lega. Ya. Seluas kota Bekasi, breng, langsung seluas kota Bekasi. Kecil lagi, kecil, gede lagi, hilang dimain-mainin gitu. Ya. Sama, kenapa? Karena ruhnya itu begitu kuat.
Sama kita juga di sini, kalau roh kuat, ya, apa yang diingini itu bocoran keinginan Allah yang sudah dia rasakan dalam hatinya, baru muncul saya ingin. Ada. Kalau belum, udah enggak. Kita pengen udah melintir datang. Ya. Begitu datang, tuh kan emang gua kepengen lah, iyalah. Apa yang terdetik dalam pikiran kita memang dari sono. Cuman kagak tahu kapannya, karena udah banyak khayalan dan banyak macam-macam pikiran. Maka nasihatnya, ayo ge, usaha ge, ngetrik ge, tungguin ge, ntar ge datang lah ya. Sehingga orang Sufi mengatakan, jika timbul kepengen, jika timbul perlu, itu berarti rembesan berita yang di tangan Allah akan diberi udah sampai ke kita. Cuman kapannya itu kagak tahu lah. Kita tidak punya sabar, kita orangnya keselan, kita bermacam-macam, ujung-ujungnya dapat juga. Tapi entar begitu lagi kesel lagi, emang nggak punya sifat mulia. Ya. Jadi itu faktanya, ini mutawahim. Ya. Nah ini wujud nih, ini wujud, kita diwujudkan itu begini prosesnya martabatnya. Inilah teori tajaliyat. Kalau ilmu kalam udah Allah khaliq yakhluq makhluk, selesai. Kunclung jadi udah begitu. Ya memang begitu, betul. Ini untuk apa ini dinyatakan seperti ini? Untuk menyatakan makna bahwa apa yang ada di sini enggak berdiri sendiri, enggak kita bikin sendiri, semuanya sudah ada di sini untuk itu. Hanya Allah yang wahid, udah itu doang. Nah ini penjelasan tentang maratibul wujud, urutan wujud kita. Belum bicara tentang apa yang Allah akan berikan ke dalam rohani kita, sifat-sifat mulia. Itu juga ada martabatnya. Martabatnya sama begini. Ya, ini martabat ada saja, wujud kidam, bab wujud doang. Kita ini ada, ini yang kita lihat, yang kita saksikan. Yang sampelnya itu dibuat daripada materi tanah ini itu. Ini beliau jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebetulnya di sini ada satu yang kurang ya, yaitu wahidiyah. Tapi ini dia nggak diceritakan. Dan biasanya dihitung dari sini. 1, 2, terus 3 ini, 4, 5, 6 sampai di sini. Nah ini yang 7. Ini 7 terakhir. Ini semua dan ini semua ada di sini. Jasadnya dan ruhnya. Ini ruh, ini jasad. Ada teori lagi begitu. Ya. Besok saya coba tulis beberapa istilah ya, agar nggak pening ya.
enggak agar apa namanya tidak berselisih tentang istilah ya. Karena hakikat itu satu. Nah, orang ketika tidak memahami hakikat itu, maka dia akan berselisih di istilah. Baik, kita berhenti di sini dulu. Ya. Masih ada waktu berapa menit itu? Saya gunakan untuk pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.